juga mencari sarapan kita. Oh, betul sekali. Kamu tahu kalau saya lagi lapar, selalu lapar tempatnya. Nah, pagi-pagi seperti biasa kita kalau belum sarapan, belum lengkap, belum pagi namanya. Tapi kali ini kita mau sarapan di mana, Peter? Kita sekarang mau sarapan bersama Jason, seorang mahasiswa mercubuana. Karena ternyata di sekitar kampusnya itu banyak makanan yang enak. Kalau enak kita berangkat. Sarapan di mana ini sekaligus menutup kebersamaan kita pagi ini. Tak bosan untuk mengingatkan bagi Anda yang punya informasi menarik tentang misalnya tempat sarapan seperti Jason atau tentang apa saja, jangan disimpan sendiri. Betul, Anda bisa berbagi salah satunya lewat akun Twitter @officialnetnews. Akhir kata saya Peter Ngantung. Dan saya Masyita Beziat, selamat berlibur dan semangat beraktivitas. Hey, nama aku Jason Valino Sambo dan ini adalah tempat sarapan favorit aku. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be, and in our time that you wasted. Halo, nama aku Jason Valino Sambo. Kalau teman-teman di kampus biasa manggil aku Jason. Sekarang ini kegiatan aku adalah mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa di semester 7. Jadi kegiatannya kurang lebih paling ngerjain skripsi aja. Tapi selain ngerjain skripsi, aku juga gabung di salah satu unit kegiatan mahasiswa, yaitu unit kegiatan mahasiswa Paduan Suara Universitas Mercubuana. Dan sebentar lagi Paduan Suara Universitas Mercubuana akan berkompetisi pada bulan Oktober di Barcelona, Spanyol. Nah, kalau ke perpustakaan biasanya aku nggak pernah sendirian. Aku selalu ditemenin sama dua teman aku. Yang pertama, teman aku yang berkacamata dan berkulit putih itu namanya Amilio Fahlevi. Dia itu juga mahasiswa tingkat akhir juga, sama juga ngerjain skripsi juga barengan sama aku, satu jurusan juga. Dan nilai plusnya dia itu jago banget main piano sama jago banget aransemen lagu. Nah, kalau teman aku yang satunya lagi namanya Alberta. Dia ini juga mahasiswa tingkat akhir juga. Cuman jurusannya dia public relation. Sama juga dia sering nemenin aku juga buat kerjain skripsi di perpustakaan. Biasanya kita bertiga juga sering banget sarapan bareng. Dan kalau udah sarapan bareng nih, kita punya satu tempat. Tempatnya tuh nggak jauh dari kampus kita ya. Kalau jalan kaki nggak sampai 5 menit lah. Di situ ada tempat yang menjual yang namanya sop ayam. Mulai dari kepala ayam, punggung, ekor, dada, sayap, semua sampai ceker ayam pun itu ada semua di situ. Itu namanya sop ayam Pak Min. Untuk sop ayam Pak Min sendiri itu menunya banyak banget di situ. Kalau yang favorit aku itu adalah sop ayam, itu dagingnya daging dada. Karena daging dada itu dagingnya empuk banget. Kalau Alberta sama Amil, mereka juga sering sih pesen yang itu. Tapi mereka kadang juga suka pesen yang telur muda ayam. Nah, pokoknya dari telur mudanya, dari dadanya, dari paha, dari punggung, dari sayap, sampai kepala ayam itu semuanya ada. Makanya di situ namanya sop ayam Pak Min. Minumnya udah? Ya, saya jeruk. Untuk harganya sendiri sih juga sangat terjangkau banget, apalagi buat kita mahasiswa gitu. Itu kisaran harganya cuma dari Rp7.000 sampai Rp20.000. Itu udah kenyang banget. Bahkan bukanya tuh udah dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Nah, kalau menurut aku, yang membedakan sop ayam Pak Min sama sop ayam lainnya, itu tuh terletak ada di bumbunya. Bumbunya tuh gurih banget, rasanya enak banget. Nggak tahu deh tuh ya dipakein apa tuh sama Pak Min sehingga bisa enak kayak gitu. Terus selain rasanya yang juga enak, porsinya untuk harga Rp7.000 sampai Rp20.000 itu porsinya udah banyak banget. Apalagi kalau pesen yang dada, itu dagingnya banyak banget. Wah, seger banget ya makan Pak Min ya, gila.
Anyway, biasanya kalau misalnya habis sarapan, terus perutnya kira-kira masih bisa diisi, biasanya sih aku sebelum ke perpus mampir dulu di kantin. Nah, kalau misalnya udah nyampe kantin, aku punya 2 outlet favorit. Biasanya yang pertama aku suka pesen churros, itu namanya Madam Churros. Terus yang kedua ada juga namanya Star Crepes. Nah, itu tuh 2 itu paling favorit aku banget. Nah, untuk nemenin 2 makanan itu, biasanya aku juga suka pesen dessertnya tuh kayak puding. Jadi ada puding float gitu, ada puding, terus di atasnya ada es krim gitu. Jadi udah ada rasa gurihnya, ada rasa manisnya juga, terus ada susunya juga. Kebetulan karena aku juga suka susu, makanya sebelum ngerjain skripsi, pasti makan ini dulu biar semangat. Churros itu tuh yang bentuknya panjang, digoreng, dan dikasih yang namanya kayu manis sama gula putih. Nah, kalau udah dikasih kayu manis sama gula putih, itu tuh biasanya dicocol sama saus-saus yang punya pilihan rasa. Yang pertama tuh ada rasa coklat, yang kedua ada rasa blueberry, dan yang ketiga ada rasa strawberry. Tergantung deh, itu tuh sukanya pilihannya yang mana. Kalau selain churros, aku juga sukanya yang namanya crepes. Kalau crepes itu tuh bentuknya kayak martabak gitu. Kalau udah agak kering, itu biasanya dilipat dan di dalamnya tuh ditaburin berbagai varian. Mulai dari pisang, atau juga meses, keju, dan bahkan kacang. Kalau dikasih kacang, biasanya juga dikasih susu. Jadi biar rasanya makin manis. Kalau untuk harganya sendiri sangat terjangkau. Untuk churros harganya hanya Rp15.000 aja dan itu porsinya juga banyak. Kalau untuk crepes-nya sendiri itu tuh tergantung sama varian yang kita pilih. Mulai dari Rp5.000 ada, bahkan yang Rp15.000 juga ada. Itu tuh tergantung kalau misalnya pilih meses atau pilih keju atau pilih coklat itu tuh harganya tergantung. Dalam seminggu biasanya kita bisa makan di kantin tuh ya bisa 3-4 kali makan di kantin. Ya kalau makan di kantin tuh selain makanannya enak-enak, harganya juga murah-murah, dan yang terpenting adalah pilihan makanannya